kita bakalan bahas terkait APBDes. Nah, kemarin kan kita udah bahas APBD nih. Kita sekarang ke APBDes. So, sit back and relax. Aku jamin setelah kalian lihat video ini, kalian bakal dapat perspektif baru tentang cara dunia kerja. Let's get into the insight. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Irina dan Mbak Atifa yang telah mengundang saya ke podcast ini. Dan juga terima kasih sama teman-teman juga yang ada di rumah. Nah, Bu, sebelum kita jauh-jauh membahas terkait anggaran nih, boleh dong dikenalin dulu pemerintahan desa itu apa sih sebenarnya? Baik, jadi gini, pemerintahan desa itu adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Nah, di pemerintahan desa ini, itu sifatnya nggak sama antara desa satu dan desa lain. Kan di sini kan tertulis ada adat istiadat, sedangkan kita ketahui bahwasannya kalau setiap adat istiadat di setiap desa itu kan berbeda-beda, jadi sifatnya fleksibel setiap desanya gitu. Oh, coba. Tadi udah paham, sekarang simpulkan pengertiannya. Pengertian dari Perangkat nih. desa, iya. Pemerintah Jadi, desa. gini, perangkat desa itu Iya. Apa ya? Jadi gitu ya teman-teman. iya, jadi mungkin bahasa gampangnya itu kurang lebih kayak suatu ruang atau tempat buat warga desa tersebut itu punya tempat untuk mengurus urusan di desa tersebut gitu ya, gitu ya Bu, untuk Betul membantu sekali, Mbak ini. gitu. Jadi kalau pemerintahan desa itu nggak cuma ngurus administrasi aja ya Bu Ca? Bukan, kalau kepala desa itu bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat. Oh, ternyata kompleks juga ya. Iya. Karena setahu saya kalau saya urusan ke kelurahan gitu paling urusannya coba administrasi, minta tanda tangan aja, legalisir. Jadi kayak enak banget ya, cuma tinggal tanda tangan, Iya, kita kan baca udah scan tahu ya selesai. ininya. Iya benar, ternyata Ya, sangat emang kompleks kalau gitu ya. masyarakat tuh ngomongnya kalau misal kerja di kelurahan gitu enak ya, kayak Iya. cuman ngurus tanda tangan gitu aja, tapi enggak, ternyata kita itu lebih kompleks. Kalau misal teman-teman di rumah nih kalau mau tahu lebih lanjut bisa kok kalian mungkin main ke kelurahan desa kalian terus tanya-tanya gitu, boleh banget. Oh iya, tapi kan juga tanda tangan itu kan nggak sepele ya. Iya, benar. Tanda tangan kan berarti mencantumkan misal keberlanjutan suatu kegiatan gitu. Nah, Kalau iya. kita mau membangun untuk bentuk legalisirnya kan juga tanggung jawabnya di Penuh, atas ya. tanda tangan surat Butuh tersebut. tanda tangan itu. Iya, benar banget. Nah, Bu tadi sudah dijelaskan terkait pengertian dan gambaran umum terkait perangkat desa. Nah, terus komponen-komponen yang menyusun di struktur perangkat desa itu boleh dijelaskan Bu apa saja? Jadi gini, secara umum struktur pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa sebagai pimpinan, kemudian perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Selain itu ada juga BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. BPD ini fungsinya menampung aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa. Oh, berarti Bu Ica ini termasuk yang paling tertinggi Iya, gitu ya, benar, suatu tertinggi, kehormatan ya. ya bisa datang di podcast. Jadi malu nih saya. Jadi Bu Ica ini banyak nih bawahannya nih. Iya ya. Ya, ini saya membawahi, tapi tanggung jawabnya juga gede nih saya. Oh, Betul iya. banget. Terus kalau di lapangan gitu Bu, prakteknya itu kadang tantangan terbesarnya itu apa sih yang dialami? Untuk tantangan terbesar di lapangan itu ada 3 ya. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya manusia. Nah, tidak semua perangkat desa itu punya kemampuan administrasi yang baik. Kemudian yang kedua itu ada aspirasi masyarakat itu sangat banyak, tetapi anggaran terbatas. Itu merupakan hal yang wajar ya, Kak. Masyarakat tuh pengen kayak mungkin ada pembangunan di dusunnya, tapi kita juga lihat lagi ke anggaran kalau misal anggaran kita terbatas. Selanjutnya yang ketiga itu ada perbedaan kepentingan antar warga. Oh iya sih, kalau membahas yang terkait kebutuhan, kepentingan, semua orang pasti merasa kalau kebutuhannya itu yang paling butuh dan harus segera dipenuhi gitu ya. Padahal realitanya ada yang sebenarnya itu bisa dialokasikan untuk yang lebih efektif dan efisien gitu. Karena kan terkait penggunaan dana desa kan nggak hanya untuk menuju keefektifan, tapi kan juga keefisiensinya gitu ya. Jadi harus menentukan prioritas dulu ya Iya, itu. betul. Iya. Nah, tapi Bu kalau misal ada kasus nih di satu desa itu, misal di desa Jabewangi ya tadi Ibu. Nah, itu
ada satu warga yang meminta untuk memperbaiki irigasi. Nah, satu lagi ada yang meminta untuk memperbaiki jalan nih misal. Nah, tapi kalau dilihat dari anggarannya itu hanya cukup untuk satu kegiatan saja. Nah, itu gimana Bu solusinya kalau seperti itu? Kalau solusinya seperti itu, kita biasanya mengadakan musyawarah desa dulu. Nah, di musyawarah desa itu kita bakal lihat nih mana kebutuhan yang lebih mendesak sama manfaatnya yang lebih luas. Jadi kita nggak bisa kalau misal ada 3 desa dan mereka itu sama-sama mengeluarkan aspirasi, kita langsung ACC gitu nggak bisa. Kita harus mulai dulu, balik lagi tadi terkait anggaran yang terbatas juga. Iya. Jadi kita survei dulu, analisa dulu ya. Iya, bener banget Mbak Atifa. Oh, berarti itu bisa juga ya kalau misal terjadi debat antar warga gitu, pasti kepala desanya pastinya juga serba salah nggak sih? Bener banget. Biasanya tuh kalau di musyawarah desa tuh kayak kita kan udah memutuskan nih kalau kita mau ibaratnya kita mau ambil kasus yang desa A. Biasanya desa B tuh kayak mikir, oh pasti orang dalam tuh, padahal enggak. Di sini kalau misal ada yang kayak kita pilih dusunya untuk terlebih dahulu kita langsung eksekusi terkait aspirasinya, itu bukan berarti orang dalam ya teman-teman semua yang ada di rumah. Kalau misal ada kejadian seperti itu, dari pihak kelurahan atau dari pihak desanya itu sudah kita udah memilah nih kira-kira yang manfaatnya lebih luas dan lebih urgent itu yang mana. Berarti bukan berarti itu karena orang dalam gitu. Oh, tapi sering nggak sih Bu di desa tuh ada debat-debat antar warga gitu tentang kebutuhan gitu? Sering banget Bu. Sering ya? Iya. Nah, selanjutnya nih Bu Ica, kalau terkait APBDes itu sebenarnya apa sih? Itu bedanya sama APBN terus apa? Dari Mbak Irin sama Mbak Atifa ada yang tahu nggak kepanjangan dari APBDes itu apa? Anggaran, pendapatan, Dan Belanja. ya, belanja terus Desa. Ya bener banget. Jadi APBDes bener. Jadi APBDes itu adalah anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, dokumen ini menjadi rencana keuangan tahunan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa selama 1 tahun harus tercantum di dalam APBDes. Jadi sama kayak APBD, tapi bedanya itu terkait cakupannya. Kalau APBD itu kan daerah. Nah, sedangkan APBDes itu desa, jadi lebih mengerucut. Oh, lebih kecil lagi ya. Ya, Ya, karena kemarin kita juga kedatangan narasumber Bu dari BPKD. BPKAD. KAD. Oh, Iya, ada A-nya. itu dari BPKAD ya. Iya. Nah, sekarang kita lebih mengerucut. Iya, lebih mendalam lagi. Mungkin besok ke RT gitu kali ya, Bu. Rencananya sih gitu ya. Orang saya ke ketua RT-nya. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait APBDes. Nah, kalau terkait komponen dari APBDes itu komponen utamanya itu apa saja sih, Bu? Terkait komponen utama dalam APBDes itu ada 3. Yang pertama itu ada pendapatan desa. Misalnya dana desa dari pemerintahan pusat, kemudian alokasi dana desa dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, serta bantuan lain. Kemudian yang kedua itu ada belanja desa. Ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Komponen yang ketiga itu ada pembiayaan desa. Biasanya terkait sisa lebih anggaran tahun sebelumnya atau pengeluaran pembiayaan lain. Oh, itu tuh berarti rangkuman dari uang yang didapat sama uangnya itu buat apa aja gitu ya, Bu? Iya, bener banget Mbak Atifa. Jadi APBDes ini menjadi dasar seluruh kegiatan desa. Kalau kegiatan tidak masuk APBDes, maka pada prinsipnya tidak bisa dijalankan. Oh, tadi sudah dijelaskan ya, Bu. Tapi kalau misalkan nih di desa saya ini lagi mau membangun suatu infrastruktur, terus di anggarannya itu 200 juta. Tetapi kan pembangunan itu sifatnya kan berkala ya, maksudnya nggak langsung jadi. Nah, pembeliannya kan juga berkala. Tapi tiba-tiba nanti di tengah-tengah itu harga materialnya jadi naik. Itu kemudian terjadi kekurangan anggaran. Itu penanganannya seperti apa? Kalau terjadi kayak gitu, pemerintah desa itu nggak boleh sembarangan langsung menambah pengeluaran. Jadi kalau misal kalau di APBDes, misalnya di Januari kita udah menganggarkan buat pembangunan kantor kepala desa, misalnya itu kan 200 juta. Tapi kalau misal waktu pembangunannya nih harga material naik
bilang aja ada markup 20%, kemungkinan ada naik 20 juta gitu. Nah kita tuh nggak bisa langsung nambah pengeluaran 20 juta buat pembangunan kantor desa. Kita tuh harus melakukan perubahan APBD terlebih dahulu. Jadi perubahan anggaran itu tetap harus melalui prosedur dan persetujuan. Jadi nggak bisa langsung otodidak kita nambah pengeluaran 20 juta itu, tidak bisa. Jadi harus melalui persetujuan terlebih dahulu. Perubahan itu maksudnya bisa dilakukan perubahan itu tuh kemudian bisa diajukan kembali atau gimana, karena kan APBDes kan itu direncanakan di awal periode kan Ya. kemudian kok tiba-tiba kalau kurang dilakukan perubahan itu apakah itu jadi mengurangi subsidi untuk kegiatan yang lain atau gimana sih teknis perubahannya? Jadi tuh prinsipnya kalau anggaran pembangunan kantor desa di APBD tadi kan awalnya 200 juta nih. Terus waktu pelaksanaan itu ada kenaikan 20 juta. Maka desa tidak bisa langsung memakai tambahan 20 juta begitu saja tanpa mekanisme perubahan anggaran. Nah, karena APBD desa itu sifatnya legal formal. Jadi, ketika pagu anggaran kegiatan berubah atau melebihi yang ditetapkan, biasanya itu perlu penyesuaian administrasi anggaran. Alur umumnya seperti ini. Kalau misalnya ada kenaikan masih bisa ditutupi dari rincian dalam kegiatan yang sama tanpa menambah total pagu, biasanya cukup penyesuaian teknis RAB. Misal, di waktu penyesuaian itu kan pembangunan kantor desa itu 220 juta. Terus ketika ada pembangunan jembatan itu anggarannya ada sisa 20 juta. Nah, itu bisa dialokasikan ke yang pembangunan kantor desa. Tapi kalau total anggaran kegiatan benar-benar naik dari 200 juta menjadi 220 juta, maka desa perlu melakukan perubahan APBDes atau PAPBDes, atau minimal perubahan penjabaran APBDes terlebih dahulu sesuai ketentuan daerahnya. Karena angka yang disahkan dalam APBDes itu tidak boleh dilampaui tanpa dasar perubahan anggaran. Kalau prosesnya itu yang pertama ada kita membuat RAB revisi. Terus yang kedua nih kita dijelaskan nih alasan kenaikan harganya itu karena apa. Selanjutnya kita dibahas dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, lalu ditetapkan dalam perubahan APBDes atau perubahan penjabaran APB desa. Jadi saya rangkumin secara sederhana aja ya. Kalau hanya komposisi belanjanya yang berubah itu bisa cukup revisi teknis. Tapi kalau total anggaran kegiatannya ikut naik, perlu perubahan APBDes atau mekanisme perubahan anggaran. Oh, berarti itu tetap bisa berubah ya, tapi tetap ada prosedurnya gitu. Iya, jangan langsung asal naikin gitu aja, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Ya. Tapi tadi kayaknya lumayan ribet juga ya kalau perubahan-perubahan gitu. Iya, soalnya kan kita kan nggak tahu ya kalau misal nih kita di bulan Januari nganggarin, kita kan nggak tahu ya di depan bakal ada inflasi atau deflasi, jadi kita harus selalu siap akan perubahan-perubahan tersebut. Oh. Nah, tapi Bu Ica, kalau semisal itu nanti tetap dipaksain gitu, dampaknya apa ya kira-kira? Itu bisa menjadi pelanggaran administrasi. Bahkan hal tersebut kalau misal kita dipaksain nih tanpa melakukan prosedur, itu berpotensi menimbulkan masalah hukum. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian akuntansinya. Nah, gimana sih Bu pencatatan transaksi di pemerintahan desa itu? Jadi setiap penerimaan dan pengeluaran uang desa itu harus dicatat. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar keuangan desa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya itu pencatatan dilakukan oleh bendahara desa. Oke, tadi sudah dijelaskan. Kalau terkait contohnya itu seperti apa, Bu? Misalnya nih, desa itu menerima dana sebesar 500 juta rupiah dari pemerintahan pusat. Nah, itu kita catat sebagai penerimaan kas desa. Kemudian kalau misal desa itu membeli semen, pasir, dan bahan bangunan untuk proyek jalan senilai 50 juta, maka itu dicatat sebagai belanja pembangunan. Itu yang dicatat itu benar-benar semua pengeluaran, walaupun itu pengeluaran kecil gitu nominalnya tetap harus dicatat. Iya, harus ada bukti transaksi seperti kwitansi, nota, atau dokumen pendukung lainnya. Itu kita antisipasi kalau misal ketika ada, kan kita juga harus ada transparansi kepada masyarakat ya, biar kayak takutnya tuh masyarakat berpikir kalau misal kelurahan itu korupsi atau apa. Kita tuh udah ada bukti-bukti seperti nota-nota tersebut. Walaupun nih misal kita ada kayak beli paku 2000, itu juga kita harus ada buktinya. Tetap harus ada kwitansinya ya. Iya, bener banget.
Oke, tadi kita sudah dibahas terkait kwitansi ya Bu. Gimana kalau case-nya ternyata kwitansinya itu hilang gitu? Nah, itu tuh merupakan masalah yang cukup serius ya. Ibaratnya kwitansi kan sebagai bukti ya, bukti kalau kita udah beli suatu barang atau kalau enggak kita menerima. Kalau bukti transaksi hilang, maka pengeluaran itu menjadi sulit dipertanggungjawabkan. Nah, dalam audit itu bisa dijadikan sebagai temuan. Oh, berarti APBD itu juga diaudit juga Juga, ya? iya. Secara internal eksternal atau gimana sih kalau audit di desa? Karena kita tuh tahunya kalau audit di perusahaan gitu ya, Iya. ada Ada audit internal dan juga juga ada eksternal. audit independen Iya, ya. benar. Oke, kita masuk ke audit ya. Tadi kan ditanya kalau misal audit di kelurahan itu gimana. Jadi sama seperti perusahaan atau pemerintahan di tingkat yang lebih atas di kelurahan sendiri itu juga ada audit internal dan eksternal. Nah, di audit internal APBDes sendiri itu ada inspektorat daerah kabupaten atau kota. Kemudian untuk di audit eksternal APBDes itu ada Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi sama sih seperti instansi-instansi yang lain. Kalau kayak gitu pernah nggak sih Bu, kalau misal nih di catatan laporannya itu terdapat sisa cadangan uang 25 juta, tapi ternyata uang yang dipegang itu hanya 23 juta, berarti kan beda ya, ada Selisih selisih. ya. Nah, itu kan ada selisih. Nah, itu pernah kejadian nggak sih Bu? Ya berdudukan banget sih itu kasusnya berarti. Oh ya, itu namanya tuh selisih kas. Kalau misal tadi gimana contohnya kalau 25 juta itu yang Di catatan, tapi yang kita pegang cuma 23. juta. Bendahara itu harus langsung menelusuri penyebabnya. Bisa jadi ada transaksi yang belum dicatat, salah hitung, atau bahkan kesalahan penggunaan dana. Jadi dalam bendahara desa itu harus teliti, apalagi ini kan kita kan kayak apa ya, untuk masyarakat, melayani masyarakat gitu. Jadi jangan sampai uang-uang tersebut disalahgunakan. Itu berarti bahaya banget ya Bu, walaupun ada selisih kecil aja. Bisa berbahaya. Selisih kecil itu kalau dibiarkan kan bisa jadi masalah besar ya saat pemeriksaan audit. Oh gitu. iya, bisa jadi malah- temuan audit gitu ya. Iya, bisa merembet kemana-mana. Takutnya ada dugaan korupsi atau dugaan yang lain. Nah, misal nih Bu Ica ada kasus lagi. Kalau misal dalam keadaan yang mendesak itu terjadi gagal panen nih di petani desa itu. Nah, itu kira-kira dana APBD itu bisa nggak sih dialihkan buat menangani gagal panen itu? Bisa banget Mbak Tika, dan itu juga nggak cuma 1-2 kali ya. Sering kita menghadapi kasus-kasus tersebut. Dalam kondisi tertentu, APB desa itu dapat direvisi agar dana dialihkan untuk program yang lebih mendesak, misalnya bantuan sosial atau ketahanan pangan. Akan tetapi harus lewat mekanisme yang benar. Balik lagi, kita boleh melakukan revisi, tapi kita juga harus berpatok sama peraturan yang berlaku, biar tidak melanggar hukum gitu istilahnya. Berarti sifatnya itu APBDes tuh dia lebih fleksibel tapi harus tetap sesuai dengan standar tata tertib yang berlaku gitu ya. Bener banget nih, kayaknya Mbak Atifa sama Mbak Rin udah cocok nih kalau kira-kira masuk jadi pegawai di APBDes gitu. Aduh, daftar Posisi apa nih Iya, dia? yang cocok nih kira-kira. Ada tangan. Oh iya Bu, nah jadi ingat kasus di Desa Wadas yang waktu itu sempat nyeret-nyeret nama Ganjar Pranowo. Nah itu kan kasus yang dimana ada kericuhan ya antara warga itu menolak atas pembangunan di Desa Wadas itu. Di Purworejo itu ya. Nah iya, nah itu kira-kira kalau dari sisi pemerintahan sendiri, kalau dari Ibu Ica itu gimana ya Bu pandangannya? Agak riskan ya Bu. Iya, ini langsung pertanyaannya menyebut aduh. subjek. Saya Oh, takutnya tiba-tiba sih. ada pencopotan jabatan ya di sini. Nggak ikut-ikut ya ini. Oke, baik. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan persoalannya itu bukan hanya proyeknya berjalan atau tidak. Yang penting juga itu adalah bagaimana komunikasi dengan masyarakat waktu pembangunan sejak awal nih. Kalau warga merasa tidak cukup dilibatkan, nah biasanya itu penolakan bisa muncul. Nah iya Bu, itu ramai banget Bu, sampai teman-teman saya aktivis-aktivis. Iya. Nggak, teman-teman saya juga sampai terjun ke lapangan ke sana karena cara pendekatan yang dilakukan antara pemerintah sama warga itu nggak cocok gitu loh jadinya. Makanya timbul tadi penolakan, karena tadi sama Bu Ica juga sudah dijelaskan kalau
pendekatan yang nggak cocok, nggak melibatkan banyak warga gitu ya, itu akan muncul resiko-resiko timbulnya penolakan. Dan bener aja itu penolakannya secara besar-besaran, bahkan sampai dibangun patung di desa. Itu ada patung patung ya untuk memperingati, bukan memperingati sih, tapi kayak ada icon juga di desa Wadas itu. Oh, jadi itu patung dibangun untuk mengingat kejadian itu atau Iya, gimana? penolakan kurang lebih ya kalau yang sempat saya baca, cuman saya juga melihatnya ya sekilas Oh, ya iya. nggak terjun dalam banget, cuman ada patung gitu. Oh ya, itu soalnya waktu itu beritanya itu kemana-mana sampai Iya. yang biasanya itu nggak ngikutin isu seperti Jadi itu jadi tahu tahu. gitu. Jadi tuh hal-hal yang biasanya dikritik dalam kasus itu, dalam kasus Wadas itu kayak pendekatannya itu tuh lebih dominan ke arah keamanan gitu daripada sama dialog sosial. Banyak warga merasa aparat datang dalam jumlah besar sehingga muncul rasa intimidasi, bukan musyawarah. Kalau misalnya kita kan pengennya secara kekeluargaan ya, tapi kalau misal dari pemerintah itu kayak menggait aparat dalam jumlah besar, itu mungkin sebagai warga kan juga kayak Oh, jadi takut kita gitu kayak ya. kita tuh mau musyawarah apa mau diintimidasi sih gitu. Terus ada perbedaan posisi di dalam warga. Jadi tuh kayak nggak semua warga menolak, tapi ada juga yang setuju gitu. Ada yang setuju karena kayak misal ganti rugi atau alasan ekonomi. Terus kalau yang menolak itu kalau berdasarkan data karena takut dampak lingkungan dan kehilangan tanah warisan. Konflik internal ini memperkeruh situasi gitu. Jadi kayak antara warga sama warga nih jadinya. Ada yang setuju sama ada yang enggak. Terus itu kan juga ada penangkapan massal ya saat pengamanan. Jadi itu di Februari 2022 itu aparat itu masuk untuk pengamanan pengukuran lahan. Nah, banyak warga dan pendamping hukum itu diamankan. Dari sisi aparat itu disebut pengamanan situasi. Tapi dari sisi kelompok warga dan aktivis HAM mungkin juga temannya Mbak saya, Irin itu iya. termasuk ya. Itu dianggap represif dan membuat warga itu ketakutan. Iya sih, tapi sebenarnya ini nggak bahas terkait proyeknya aja, tetapi gara-gara meluas itu akibat cara pendekatan, cara komunikasinya itu sampai kita tuh jadi bertanya gimana sih cara pemerintah itu mendengar aspirasi warga sampai harus ada pengamanan gitu. Kalau misalkan gini logikanya, ketika sampai mereka menurunkan pengamanan aparat, berarti mereka sudah menganggap warga itu sebagai musuh. Ya. Iya. Kalau sampai diturunkan suatu keamanan gitu kan berarti kan mereka sudah menganggapnya sebagai musuh Iya, gitu. ancaman ya. Betul, ancaman, betul. Padahal seharusnya pihak aparat itu fungsinya kembali lagi ke tujuan nasional kan untuk melindungi Iya, untuk perdamaian. warga, masyarakat Indonesia. Jadi kayak ya memang cara pendekatan dan aspirasinya aja yang kurang tepat iya. gitu ya. Bener banget Mbak Irin. Nah, dalam kasus seperti itu, pemerintah desa itu posisinya cukup penting nih. Desa menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi, biasanya warga pertama kali itu menyampaikan keberatan lewat pemerintahan desa. Kalau dilihat dari pembahasannya Bu Ica nih, berarti posisi pemerintahan tuh juga lumayan sulit ya. Iya benar, kalau terlalu pro dengan kebijakan juga rasanya jadi nggak mendengar aspirasi warga. Tetapi kalau juga terlalu mendengar aspirasi itu juga terkait rencana-rencana yang sudah dilaksanakan itu tuh jadi nggak sesuai. iya nggak teratur, nggak Iya. terarah, dan masalahnya malah semakin melebar gitu ya. Iya, jadi di sini tuh pemerintahan desa ibaratnya kayak kita kan di tengah nih. Di sini ada pemerintahan, di sini ada masyarakat. Di satu sisi itu ada kebijakan pembangunan dari atas. Nah, di sisi lain juga ada warga yang terdampak langsung. Berarti harus melibatkan masyarakat juga ya Bu terkait prosesnya pelibatan. Mungkin Aku ada kelewatan ya? nggak serba salah ya kalau terlalu condong ke program waktu bisa merasa tidak cukup. Tapi kalau benar sekali Mbak Irin, Mbak Atifa, karena musyawarah dan keterbukaan informasi itu sangat menentukan nih. Kalau komunikasi sejak awal baik, biasanya ketegangan bisa lebih diminimalkan. Jadi kayak masyarakat itu nggak ngerasa diintimidasi gitu. Oke, berarti jadi pembelajarannya itu pembangunan ini tuh sebenarnya bukan soal hasil akhirnya aja ya. Iya, tetapi juga gimana cara proses pengambilan keputusannya gitu ya. Cuman emang kalau terkait membahas pengambilan keputusan, kalau kita bahas soal fair nggak fair itu juga susah nggak sih? Kadang Oh iya. nggak jadi leader itu juga pasti selalu ada penolakan gitu, tapi tergantung penolakan
mana yang skalanya itu lebih kecil, maksudnya yang menjawab kebutuhan mereka lebih besar gitu, terkait mayoritas dan minoritas aja ya kurang lebih ya Bu. Iya benar banget. Nah di sini pemerintahan desa itu harus mampu menjadi jembatan nih antara kebijakan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Jadi gimana, udah tertarik jadi perangkat desa? Aduh, masih tawaran yang tadi ini masih ya? Masih berlaku. dong, ini masih berlaku ini. Laku. Nah, oke, jadi dari pembahasan kita hari ini itu sebenarnya dari pemimpin desa itu dia tidak hanya memimpin saja, tetapi juga bagaimana sih mengelola anggaran dan juga pencatatan transaksi itu. Benar banget, dan tentunya dalam mengambil keputusan itu juga harus mempertimbangkan terkait proses administrasinya, prosedurnya seperti apa, Iya, anggaran, dan betul. juga yang terutama pentingnya itu adalah terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi itu kalau misal ada kesalahan dikit aja tuh dampaknya langsung kerasa ya ke Iya, masyarakat. betul banget. Betul banget nih ya, kalau pemerintahan desa berjalan dengan baik, kemudian anggaran dikelola dengan benar dan pencatatan transaksinya tuh dilakukan tertib, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa itu juga pasti akan meningkat. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Ica atas penjelasannya hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat Bener bagi banget. kita dan juga bagi penonton yang nonton. Semoga ilmu dan cerita pengalaman yang udah diberikan bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir dan sampai jumpa.